Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mudah Berbahasa Inggris channel. Now we are in chapter 3 for 5 grade students and we are going to talk about time. Jadi di video kali ini kita sudah tidak terasa masuk ke bab ketiga nih ya untuk pelajaran bahasa Inggris kelas 5 dan materinya adalah tentang time, tentang waktu. Nah, di video kali ini kita nanti akan memfokuskan membahas tentang bagaimana menyebutkan waktu di dalam bahasa Inggris. Gimana ya caranya yang tepat? Nah, langsung aja yuk kita pelajari. Well, before we go any further, sekarang saatnya kita latihan percakapan dulu ya. Jadi seperti biasa nanti Miss akan membaca per satu kalimat, nanti berhenti sebentar, kalian menirukan di rumah ya. Siap? 1, 2, 3. Mrs. Mariam wants to pick up her daughter. She goes to the railway station and meets the receptionist. Good morning. What can I do for you, madam? Good morning. I need to know when the train will arrive. What kind of train do you mean? Sekar Ayuan from Malang. It will be here at 7:15 at the morning. Okay, thank you so much for your information. You're welcome. Anyway, what will you do? I will pick my daughter up. Okay, you can wait her in the waiting room. Nah, sekarang saatnya yuk kita artiin sama-sama. Jadi ada orang namanya Mrs. Mariam, dia mau jemput her daughter. Masih ingat pelajaran kelas 4, daughter apa ayo? Betul banget, daughter adalah anak perempuannya. Jadi si Mrs. Mariam ini mau menjemput anak perempuannya di stasiun. She goes to the railway station, ini stasiun ya, stasiun kereta, and meets the receptionist. Dan ketemu sama mbak-mbaknya yang di depan dulu. Biasanya yang kita sering tanya-tanya itu namanya receptionist. Nah, percakapannya isinya apa? Kita lihat. Si resepsionisnya pertama bilang, "Good morning, what can I do for you, madam?" Selamat pagi, ada yang bisa aku bantu? Terus si madam di sini yang dimaksud adalah Mrs. Mariam ya. Terus Mrs. Mariamnya bilang, "Selamat pagi juga. Saya mau tanya keretanya sampainya jam berapa ya ini?" Terus si resepsionisnya tanya lagi, "Kereta yang mana? Kan kereta ada banyak tuh yang di stasiun." Mrs. Mariam bilang yang Sekar Ayu 1 dari Malang. Jadi keretanya dari Malang berhenti di Solo gitu ceritanya. Nah, terus si resepsionisnya balas ini, "It will be here at 7:15 at the morning." Nah, keretanya akan nyampe jam, nah ini dia, 7:15 itu apa, Miss? Itu maksudnya adalah jam 7:15. Hah, kok bisa 7:15? Nanti itu yang akan kita pelajari. The morning, pagi gitu ya. Terus madamnya juga bilang lagi, "Okay, thank you for your information." Terima kasih atas informasinya. You are welcome, sama-sama. Anyway, what will you do? Si resepsionisnya juga nanya ke madam nih, "Kamu ngapain jadi nunggu si kereta Sekar Ayu 1 itu?" Nah, si madamnya jelasin, karena saya mau menjemput anak perempuan saya. Pick up itu di sini artinya menjemput gitu ya. Menjemput. Saya mau jemput anak perempuan saya. Terus si resepsionisnya bilang, "Oke, kalau kamu menjemput berarti kamu bisa menunggu si anak perempuanmu itu in the waiting room, di ruang tunggu." Ruang tunggu. Nah, sebelum kita pelajari secara spesifik menyebutkan waktu, ada beberapa informasi penting yang sebaiknya kalian ketahui ya. Yang pertama, kalau waktu itu menyatakan 00.00, itu artinya jam 12 malam.
tet gitu. Jam 12 malam tet itu kita nyebutnya pakai kata midnight. Mid itu artinya tengah-tengah, night malam. Jadi tengah malam itu pakainya midnight. Itu jam 12 malam ya. Tapi kalau jam 12 siang itu pakainya noon. Jam 12 siang pakai kata noon. Kalau kalian ingat, misalnya Miss masuk ke kelas kalian setelah jam 12 siang, kan nanti ngomongnya bukan good morning kan, tapi good afternoon. Nah, itu kalau berarti kan masuknya setelah jam 12 gitu ya, makanya pakai ada after di depannya. Cuman kalau pas jam 12-nya itu kata noon aja. Itu ingat ya, kalau jam 12 siang pakai noon, jam 12 malam pas itu pakainya midnight. Terus ada lagi AM. Kalian pasti sering lihat ini di mana-mana ada kata AM sama nanti temennya PM gitu ya. Nah, AM sendiri itu singkatan dari kata anti-meridian. Ini bukan bahasa Inggris ya, ini diambil dari bahasa Yunani. Jadi diserap gitu kalau nggak salah. Nah, AM itu menyatakan dari jam berapa sampai jam berapa, itu yang penting harus kalian ketahui. AM itu mulai jam 12 malam lebih 1 menit sampai jam 12 siang kurang 1 menit. Jadi begitu tet nanti jam 12 malam balik lagi jadi midnight. Begitu jam 12 malam lebih 1 menit itu sudah langsung masuk ke AM. Sedangkan kalau jam 11.59 jam 12 siang kurang 1 menit itu masih di AM. Tapi kalau jam 12 siang 12.00 masuk ke noon. Paham ya? Temennya AM apa, Miss? Ada dong, namanya PM, yaitu singkatan dari post meridian. Nah, ini lawannya AM. Kalau PM mulainya dari jam 12 siang lebih 1 menit sampai jam 11 malam jam 11.59 malam atau jam 12 malam kurang 1 menit. Itu pakainya yang PM. Jangan kebalik ya. Jadi kalau dari malam ke siang itu pakai AM, tapi dari siang ke malam itu pakainya yang PM. Kayak gitu. Kalau mau lebih gampang lagi ngapalinnya. Nah, sekarang kita masuk ke part inti dari bab ini ya, yaitu telling the time. Bagaimana sih caranya menyampaikan waktu dalam bahasa Inggris? Gitu ya. Nah, ini yang harus kalian perhatikan dengan baik adalah ada 2 jarum panjang dan jarum pendek ini ya. Itu satu, nanti harus kalian perhatikan. Terus ada kata, di sini ada kata pas, di sini ada kata to. Nah, semua yang ada di jalur jalannya nanti di sini itu masuknya semua ke kata pas. Kalau yang sini masuknya ke kata to. Itu dulu yang dipegang prinsipnya. Terus nanti gimana jarum itu berjalan itu yang akan kita pelajari sama-sama. Fokusnya kita ke menit dulu. Berarti artinya yang kita lihat adalah jalannya jarum yang panjang, yaitu yang menit. Yang menyatakan menit itu yang jarum panjang. Nah, di dalam bahasa Inggris itu kita ngomongnya menitnya dulu, baru jamnya. Ingat ya, ingat itu harus diingat kalau perlu kalian catat. Kalau dalam bahasa Inggris menyatakan jam itu menitnya dulu, baru jamnya. Misalnya kalau di bahasa Indonesia kalian ngomong 7.15 gitu kan, 7-nya itu jam, 15-nya itu menitnya kan, jam 7 menitnya lebih ke 15. Tapi kalau di bahasa Inggris dibalik, jadi 15 menitnya itu dulu dari jam 7. Kayak gitu ya, jangan kebalik ya. Oke, sekarang kalau sudah paham, kita lihat ke gambar ini. Pertama yang harus kalian amati, ini ingat, ini jalurnya jarum panjang. Jadi jarum yang menyatakan menit. Titiknya, kalau dia, sekarang kalian amati yang warna hijau ini ya. Nih, warna hijau ini. Dia titiknya dari 12 ke 1, berarti lebihnya 5 menit, ya kan? Dari 12 ke 1 kan lebih 5 menit. Dia ada di kotak past. Tinggal kalian tulis angka kata 5 itu kan bahasa Inggrisnya 5. Terus ditambah past. Pastnya pas berapa, Miss? Misalnya jarum pendeknya menyatakan ada di angka
6 gitu. Berarti tinggal ditulis 5 past 6 kayak gitu. Tergantung jarumnya. Ini nanti diisi sisanya tuh sisa jarum pendeknya. Tapi yang kalian harus ketahui prinsipnya bahwa ini lebihnya 5 menit. Makanya pakai 5 past. Next. Sekarang kalau lebihnya 10 menit dari titiknya kan, dari 12 ke angka 2 ini lebih 10 menit. Itu pakainya 10 past, diikuti kemudian jamnya. Next. Nah, ini yang agak sedikit berbeda. Kalau lebihnya 15 menit kita nggak pakai 15 ya. Ingat, 15 menit kita nggak pakai 15 untuk menyatakan jam, tapi pakainya a quarter. A quarter, diingat-ingat, a quarter menyatakan 15 menit, itu pakainya a quarter, terus tinggal dimasukin lagi aja pasnya, terus sisanya adalah diikuti jamnya. Oke. Sekarang Miss, kalau lebihnya angkanya ada di menitnya di menit yang di 4 ini. Nah, kalau yang ini 20, kalian tinggal hitung aja. Ini kan kesini 5 menit, 10, 15, kesini berarti 20. Makanya pakai 20, bahasa Inggrisnya 20 kan 20. 20 pas, baru di sini diikuti jamnya. Sekarang kalau di angka 5, berarti jadi 25 menit. Kalau 25 tinggal ditulis 25. Terus diikuti pas, kemudian nanti sisa jamnya. Kemudian masih di rute terakhirnya pas ya, dari 5 ini nanti ke 6. Nah, ini juga mirip berbeda dari yang lain, bukan pakai 30 ya, tapi pakainya a half. A half pas baru diikuti jamnya. Jadi misalnya jam 12.30 itu kita nanti bilangnya a half past 12. 12.30. Jadi 30-nya dulu ditulis, baru 12-nya. Paham sampai sini ya, semoga yang masalah pas. Oke, sekarang lanjut. Lah Miss, kalau titiknya ada di yang bagian sini gimana? Kalau titiknya di bagian yang situ, berarti artinya kita pakai to. Apakah prinsipnya sama? Sebenarnya agak sedikit berbeda. Bedanya di mana? Yuk kita lihat sama-sama ya. Kalau yang di titik to, itu prinsipnya kalian lihatnya misalnya jamnya jam 12 kurang 5 menit. Nah, kata kurang itu diartikan dengan pakai kata to. Tapi kita menghitung kurangnya itu ke titik puncak jam berikutnya. Maksudnya gimana? Kita lihat sama-sama yuk. Sekarang tadi titik kita ada di angka 6 sini ya, di a half ini tadi. Nah, terus kita ada di titik sini nih sekarang. Dari angka 6 ke angka 7, kan 5 menit juga kan ini. Sama kayak tadi 12 ke 1 ini kan 5 menit. 6 ke 7 ini juga kan 5 menit. Tapi titiknya kalian bukan lihat 5 menitnya dari 6 ke 7, tapi yang harus kalian nyatakan kalau di prinsipnya tuh adalah kurangnya. Kurangnya dari apa? Dari misal dari angka 7 ini ke angka 12. Kurang berapa? Oh, coba kita lihat. Dari 7 ke 8, 5. 8 ke 9, 5. 5, 5, 5. Oh, berarti ada 25 menit. Bahasa Inggrisnya apa? 25, baru diikuti to, kemudian diikuti sisa jamnya, tapi jamnya ditambah 1. Jadi kalau misalnya jam 12.35 itu kalian menyatakannya nanti pakai 25 to 1. Padahal jamnya tadi jam 12 ya, tapi kita artikannya jadi jam 1 kurang 25 menit. Khusus yang to itu pakai kurang, ingat, khusus yang to pakai kurang. Oke, lanjut sekarang. Kalau ini tadi kurang, kalau dia di titiknya di angka 7. Kalau di angka 8 pakainya 20 to sisa jamnya. Jamnya ingat ditambah 1 ya. Terus kalau di 9. Nah, kalau 9 ini kan kurangnya sama ya, kurang seperempat. Seperempat kita sebenarnya tetap pakai a quarter. Tinggal ditambah to sama ke jam atasnya gitu ya, ditambah 1.
Next, kalau titiknya ada di angka 10 berarti jadi 10 to jamnya. Terakhir, kalau ada di angka 11 adalah 5 to titik-titik. Oke, kalau mau lebih gampang prinsipnya kalian menghafal itu titik-titik di angka 11 sama 1 itu sama. Kalau 1 itu 5 pas, kalau 11 5 to. Angka 2 sama angka 10 10 pas di angka 2, kalau di angka 10 10 to. Untuk angka 3 sama 9, a quarter pas di angka 3, a quarter to di angka 9. Angka 4 sama angka 8 jadi 20 pas untuk angka 4 dan 22 untuk angka 8. Terakhir untuk angka 5 dan 7 juga sama, yaitu pakai 25 untuk angka 5 tambah pas, untuk angka 7 ditambah tuh. Terus untuk kalau setengah jam pas di tengah-tengah kita pakainya a half. Gitu ya. Nah, satu lagi, kalau jamnya persis gitu gimana, Miss? Jam 1 tepat. Nah, kalau jam 1 tepat kita pakainya o'clock. Ini tulisannya O-P-T-C-L-O-C-K, o'clock. Jam 1 tepat, 1 o'clock. Tidak ada lebihnya, tidak lebih 1, tidak lebih 1 menit, tidak lebih 5 menit, tidak lebih 15 menit. Tapi jam 1 pas tet itu pakai o'clock. Gitu ya. Sekarang kalau masih bingung, kita latihan sama-sama yuk. Kita lihat di sini. Ini jam berapa sih, Miss? Lihat jarum panjang dan jarum pendeknya ya. Jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 1. Jarum pendek menyatakan jamnya, jarum panjang menyatakan menitnya. Ini jam berapa jadi di bahasa Indonesia? Jam 1 pas, tepat. Ingat, kalau gitu berarti ini 1 bahasa Inggrisnya 1. Terus tepat itu pakai o'clock. Berarti it's 1 o'clock. Satu lagi hal penting yang harus kalian ingat, kalau menyatakan jam tidak boleh lupa depannya ditulis kata it's dulu. It's 1 o'clock. Semua, ini berlaku untuk semua. Untuk menyatakan jam depannya pakai it's, wajib ya. Dan ini untuk jam 1 tepat, jadi it's 1 o'clock. Next, sekarang kalau jamnya kayak gini gimana, Miss? Ingat, jarum pendeknya di angka berapa? Jarum pendek di angka 9. Jarum panjangnya di angka 1. Berarti ini jam 9 lebih 5 menit. Kalau lebih kita pakainya pas. Ingat, menitnya ditulis dulu. Berarti 5 pas 9. Depannya jangan lupa ditulis it's. Jadi it's 5, karena titiknya ada di sini. Ini kan dari 12 ke 1 ini kan 5 menit ya maksudnya, makanya pakai 5 pas 9. Next, sekarang kalau jam ini 6 lebih 10 menit. Berarti it's 10 apa? 10. Lebih pas. Lebih untuk jam berapa? Jam 6. Berarti 10, it's 10 pas 6. Lanjut, jam 7.15. Nah, ini pertama ditulis it's, jangan lupa. Terus kalau lebih 15 spesifik tadi pakai a quarter. Berarti it's a quarter, masih di titik yang warna abu-abu kan? Berarti masih pakai pas, a quarter pas. Jamnya angka pendeknya ada di angka 7. Jadi it's a quarter past 7. Lanjut sekarang, jam ini ada pendeknya di angka 2, panjangnya di angka 4. Titiknya masih di yang warna abu-abu, berarti masih pakai pas. Jadi it's 20 past 2. Bisa 20 dari mana, Miss? Ini 5 menit, 10 menit, 15, 20 jadi 20. Karena masih di titik abu-abu kita pakai pas. Angka jamnya angka 2. Jadi it's 20 past 2. Next, sekarang ini pendeknya di angka 11, panjangnya di angka 5. Tinggal dihitung. 5, 10, 15, 20, 25.
Jadi it's 25 pas angka 11 sebagai jamnya, pas 11. Kalau yang ini gimana, Miss? Nah, yang ini kan pas setengah 3 ya. Berarti it's, kalau di angka 6 pakainya half. It's a half. Masih di titik yang warna abu-abu, masih pakai pas ya. It's a half pas. Angka jarum pendeknya yang menyatakan jam 3. Jadi it's half past 3. Setelah tadi kita berada di fase yang pas, sekarang kita ada di fase yang to. Ingat, kalau di garis yang merah yang mulai di sebelah sini kita pakai yang to ya. Sekarang kita lihat satu-satu. Ini titiknya ada di jarum panjang di angka 7, jarum pendek di angka 8. Oke, tapi ingat kalau to itu ditambah 1 jamnya ya nanti. Jadi ini kita ngomongnya kan jam 8 kurang 25 menit. Kalau tuh tadi kita artikan kurang ya. Berarti tulis dulu it's-nya di depan. Kurangnya berapa? 25. It's 25 to barulah 8. Jadi it's 25 to 8. Cara menulisnya kayak gitu. Lanjut sekarang. Ini jam 6 kurang 20, ya kan? Berarti it's 20, 20 to 6. It's 20 to 6. Lanjut. Jam 5 kurang 15. Kalau 15, pakainya apa, ayo? It's a quarter to 5. Very good. Next. Sekarang kalau jam 12 kurang 10. Jadi it's 10 to 12. Jam 4 kurang 5. Berarti it's 5 to 4. Gitu ya. Sekarang kita lihat kalau ada soal kayak gini nih, 2, 3, 5. Nah, itu jawaban yang benar yang mana ya? Yang ini atau yang ini? 2, 3, 5. Sekarang kita lihat 35 tadi di gambar jam. 35 itu titiknya kan ini 30 kan di sini. Berarti 35 di sini ya. Nah, berarti ini kan naik ya. Kurangnya berapa? Kurang 25. Jadi kita pilih yang 25. Nah, setelah pilih yang 25, kalau jamnya di depannya 2, berarti ini kan maksudnya jam 3 kurang 25 menit. Karena itu kita pakainya jamnya yang ke jam 3. So yang benar jawabannya yang A untuk yang ini. Next, sekarang ada jam 2.55. Balik lagi kita gambar dulu jam 2.55. 55 berarti ada di sini ya kan? Kurang 5 menit dari titik ke-12 kan? Berarti ini masuknya ke kurang ya. Kalau kurang kita ke 5 to, pakainya yang to. 5 kurang, ini di sini angka 2 karena tadi maksudnya ini adalah 255 itu sama dengan 3 kurang 5, berarti ini ditambah 1, 2 jadi 3. Jadi yang tepat pakainya yang 5 to 3. Lanjut, 4.40, titiknya di mana dulu? 4.40, menitnya dulu. Oh, 40 di sini, Miss. Berarti untuk sampai ke sini kurang 20 menit lagi. Jadi it's 20 to 4 ditambah 1, yang depannya ditambah 1, 5. Jadi it's 20 to 5. Yang ini ya, bukan yang ini. Jangan terkecoh. Ini kan for punyanya yang ini. Padahal yang dimaksud ini kan kurang kan tadi jamnya harus ditambah 1, jadi yang 20 to 5 yang benar. Lagi 10.50, menit 50 ada di mana? Menit 50 ada di sini, berarti ke sini kurang 10, jadi it's 10 to 10 nya ditambah 1, jangan lupa it's 10 to 11 yang ini.
Lagi 6.45. Nah, titiknya di mana 45? Di sini. Berarti untuk mencapai ke sini kurang 15. Kalau 15 bahasa Inggrisnya pakai a quarter. Ingat 6-nya juga jangan lupa ditambah 1 karena maksudnya adalah 6.45 itu kan sama dengan jam 7 kurang seperempat. Jadi ini kan masuknya ke jam 7. Jadi yang a quarter to 7 yang dimaksud. Well, that's all for telling the time material. I hope you understand it well, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye students!